Shalom saudara, bertemu kembali dalam sebuah perenungan. Nah saudaraku, sebagai ciptaan yang baru, sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, tentu Tuhan inginkan posisi rohani kita tidak sampai di situ, tetapi posisi rohani kita harus semakin lama, semakin naik, semakin menjadi serupa Kristus. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan dan itulah sasaran hidup kita, saudaraku. Jangan sampai setelah kita sudah diselamatkan, kehidupan kita stuck sampai di sana. Nah, saudaraku, tentu saudara ingat bagaimana kisah Paulus sebelum dia bertobat, ya, sewaktu dia masih memakai nama Saulus, saudara, ada kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, yang waktu itu dia anggap itu benar. Ya, dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus, mengenai jemaat yang percaya kepada Kristus saat itu. Nah, saudaraku, tetapi setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh menanggalkan semuanya yang dulu dia anggap itu keuntungan, yang dulu dia anggap itu sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, dengan contoh daripada Paulus dalam hidupnya, mari benar kita memperhatikan keinginan Tuhan di dalam kita mengisi hidup baru ini, di dalam kita menyongsong kehidupan yang kekal nanti di surga. Tetapi masalahnya, kehidupan yang kekal kita tidak tahu waktunya kapan. Dan yang sekarang ini, saudaraku, yang kita harus perhatikan, bagaimana dalam perjalananmu mengisi kehidupanmu yang baru. Saudaraku, mari saya mengajak setiap kita untuk membaca firman-Nya dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, sebab firman Tuhan berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya ulangi, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Perhatikan saudara, kata kejahatan di sana menggunakan kata adikia bahasa aslinya, dan memiliki arti saudaraku. Yang pertama adalah ketidakbenaran. Yang kedua, sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, sebuah tindakan yang di luar kebenaran. Sama aja toh. Semuanya tidak sesuai dengan hukum Allah. Hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah, hal yang melanggar kebenaran firman Allah, ketidakbenaran ini, itu sama. Ya, itulah kejahatan. Dan mau besar, mau kecil dosanya, kalau itu jelas-jelas melanggar perintah Allah, ya dosa, saudara. Bagi kita orang percaya, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua yang melanggar firman adalah dosa. Nah, saudaraku, dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, jelas sekali kalau kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi, kita harus menanggalkan kejahatan. Berikutnya, saudaraku, jadi siapapun kita yang menyebut nama Tuhan, artinya percaya kepadanya, tidak pantas lagi berbuat kejahatan. Amin. Memang tidak mudah, memang butuh perjuangan, dan hidup memang kita sebagai orang percaya, hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pribadi yang sudah dimerdekakan dari dosa, bukan berarti serta-merta kita tidak lagi menghadapi tantangan. Kita masih menghadapi tantangan, kita masih menghadapi iblis yang menggoda, iblis yang terus mencari kesempatan untuk menarik kita turun kembali ke dalam dosa. Tapi masalahnya, saudara, kita tidak sendirian. Ini ada berita baiknya, ini ada kabar baiknya, engkau bersama dengan Tuhan. Karena jikalau kita bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Ya, firman Allah katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
kembali tulisan Rasul Paulus, saudara. Ya, saudara alami pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Terus kita jalin hubungan semakin lama, semakin erat, semakin lama, semakin intens. Sediakan waktumu bersendirian dengan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan, dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang tak terhingga. Karena rohnya yang luar biasa, karena Dia yang dahsyat itu ada di dalam kita. Selamat menggapai kemenangan. Selamat menikmati kemenangan. Dari titik yang satu pada titik yang kemudian. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan engkau akan menjawab apa yang menjadi harapan dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22a. Kita harus menyucikan diri, yang berarti taat pada kebenaran. Ya, saya siap Tuhan. Saya akan lakukan Tuhan. Katakan itu kepada Dia. Tentu bukan dengan kekuatan kita. Sekali lagi, terus dekat pada Tuhan. Dan engkau pasti mampu bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di dalam sebuah perenungan yang berikutnya. Haleluya.